Tanpa diduga, dia mencium pipiku. Spontan aku dorong dia. Tapi entah kenapa, jantungku deg-degan. Bukan takut, tapi campur aduk. Lalu, semuanya terjadi begitu cepat. Dan, sebelum kita mulai kisah yang bikin hati campur aduk ini, jangan lupa untuk like videonya dan subscribe channel ini. Karena satu klik dari kamu bisa jadi semangat buat kami terus menghadirkan cerita-cerita viral yang, ya, kadang bikin nangis, kadang juga bikin geleng-geleng kepala. Siap? Pegang tisu kamu, dan mari kita mulai. Namaku Rani, usiaku 33 tahun, janda satu anak, ditinggal suami sejak anakku baru berumur 3 tahun. Sejak itu, hidupku jungkir balik. Aku kerja serabutan. Dari tukang cuci sampai jualan kerupuk. Tapi semua itu belum cukup buat bayar sekolah anak. Sampai akhirnya, aku memutuskan jadi TKW dan berangkat ke Arab Saudi. Waktu pertama kali menginjak tanah Arab, panasnya minta ampun. Rasanya kayak di sundut kompor. Tapi yang paling bikin aku syok adalah rumah majikanku. Besar banget, kayak istana. Dan aku kerja di sana sebagai pembantu rumah tangga untuk satu keluarga. Majikan lelaki bernama Tuan Abdul, istrinya yang galak setengah mati, Madam Hadijah, dan seorang anak lelaki bernama Amir. Usianya baru 15 tahun. Amir ini anak manja. Tapi dia beda sama anak-anak Arab lain. Dia suka ngobrol, suka bercanda, dan suka main TikTok. Kadang dia suka iseng minta diajarin masak nasi goreng. Tapi hasilnya malah dapur bau gosong. Lucunya, dia sering bilang, "Rani, kamu kayak mama kedua aku." Aku cuma ketawa. Dalam hati bilang, amit-amit anak beginian jadi anak, ngatur terus. Hari-hari berlalu, dan Amir makin sering deket-deket aku. Awalnya kupikir cuma karena dia kesepian. Tapi lama-lama, dia suka nyium tangan aku. Bahkan pernah peluk dari belakang waktu aku lagi masak. Aku langsung marah. "Amir, kamu anak kecil. Jangan aneh-aneh." Dia malah jawab dengan polos. "Tapi aku suka sama kamu, Rani. Aku serius." Gila. Itu pertama kalinya aku ditaksir bocah SMP. Tapi yang lebih gila lagi, malamnya dia ngasih aku bunga dari taman belakang. Dan selembar kertas, ditulis tangan. Aku tahu umurku masih 15, tapi hatiku sudah dewasa. Sumpah, itu cheesy banget. Tapi, hatiku meleleh. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin karena udah lama nggak ada yang perhatian. Apalagi setelah bertahun-tahun jadi janda, hidupku cuma dipenuhi cucian, sapu lantai, dan drama majikan. Tiap malam Amir makin berani. Pernah suatu malam dia masuk ke dapur. Pas aku lagi ngelap piring, dia peluk dari belakang dan bilang, "Kalau aku sudah 18, kamu mau nikah sama aku?" Aku jawab ketus, "Kalau kamu udah 25, baru kita omongin." Suatu hari, majikan perempuanku harus pulang kampung karena orang tuanya sakit. Tinggallah aku di rumah cuma sama Tuan Abdul dan Amir. Nah, inilah momen yang bikin hidupku jungkir balik. Amir makin berani. Suatu malam dia mengetuk pintu kamarku, membawa 2 gelas jus mangga dan sepotong kue. "Aku ulang tahun. Rani, temani aku malam ini." Bodohnya, aku keluar juga dari kamar. Duduk di sofa, minum jus bareng. Kami ngobrol panjang. Tentang hidup, mimpi, dan tentang cinta. Lalu, tanpa diduga, dia mencium pipiku. Spontan aku dorong dia. Tapi entah kenapa, jantungku deg-degan. Bukan takut, tapi campur aduk. Lalu semuanya terjadi begitu cepat. Aku tak akan menggambarkan detailnya, tapi yang jelas, malam itu kami melewati batas yang seharusnya tidak dilewati. Aku menangis usai kejadian itu. Tapi Amir malah tersenyum dan berkata, "Sekarang kamu milik aku. Aku akan menikahimu." Seminggu setelah kejadian itu, aku mulai merasa aneh. Mual tiap pagi, dan tubuh terasa lemas. Aku curiga. Dan betul saja, aku positif hamil. Dunia seperti runtuh.
Aku lemas, terpaku di kamar mandi sambil pegang tespek. Aku lapor ke Amir. Dia panik, tapi juga senang. Berarti kita punya bayi. Aku jadi ayah. Bayi? Ayah? Bocah ini bahkan belum bisa bikin kopi sendiri. Tapi dia bersikeras bilang akan tanggung jawab. Masalahnya, Tuan Abdul mencium keanehan. Dan suatu malam, dia memergoki kami berduaan di taman belakang. Aku deg-degan setengah mati. Apa ini? Kalian berdua? Aku hampir pingsan. Tapi Amir berdiri tegak dan berkata, Ayah, aku yang salah. Aku cinta Rani. Aku sudah membuat dia hamil. Aku ingin menikahinya. Tuan Abdul langsung nyaris jantungan. Tapi entah bagaimana, setelah seminggu perang dingin, rapat keluarga besar diadakan. Dan mereka memutuskan menikahkan kami secara siri. Aku syok, nangis, takut, malu, semuanya jadi satu. Tapi aku nggak punya pilihan. Dan di balik semua itu, aku mulai merasa, aku sayang Amir. Bukan karena dipaksa, tapi karena dia benar-benar perhatian. Malam setelah ijab kabul, aku resmi jadi istri bocah 15 tahun. Teman-temanku sesama TKW nggak percaya. Mereka bilang, Ran, kamu nikah sama anak umur 15? Itu bukan cougar. Itu udah kayak kamu jadi tante penjaga taman kanak-kanak. Kami tinggal sekamar, dan Amir terlihat sangat gugup. Dia bilang, Rani, aku nyari di YouTube caranya jadi suami yang baik. Aku nggak tahu harus ketawa atau nangis. Malam pertama kami bukan adegan romantis. Dia malah ketiduran setelah nonton tutorial. Cara memijat istri agar tidur nyenyak. Ya Allah, aku jadi istri. Tapi kayak lagi jagain keponakan. Waktu terus berlalu. Perutku makin besar. Amir mulai lebih dewasa. Dia bantuin aku bersihin rumah, ikut ke dokter, bahkan belajar cara gendong bayi pakai boneka. Tapi tekanan datang dari luar. Banyak orang di sekitar bilang aku memperalat anak kecil demi dapat kewarganegaraan. Mereka tidak tahu, aku justru yang terjebak. Tapi Amir terus mendukungku. Dia bilang, aku tahu kamu malu, Rani, tapi kamu nggak sendirian. Ketika bayiku lahir, seorang bayi perempuan cantik bernama Hana, aku menangis. Semua beban seakan hilang. Dan melihat Amir menggendong bayi kecil itu sambil senyum, aku sadar, anak ini sekarang adalah suamiku dan ayah dari anakku. Kini Amir sudah 18 tahun. 3 tahun telah berlalu. Dia sekolah sambil kerja di toko ayahnya. Kami tinggal di apartemen kecil milik keluarganya. Dan anak kami tumbuh sehat. Lucunya, sekarang aku yang sering digodain teman-teman Amir. Masya Allah, Amir, emaknya cakep banget. Amir langsung marah dan bilang, itu istri gue, bro. Kadang aku merenung. Hidupku berliku. Tapi di balik semua drama dan rasa malu, aku menemukan cinta. Cinta dari seseorang yang tak pernah kuduga. Anak kecil yang membuatku jadi wanita dewasa. Dalam artian sebenarnya dan juga dalam komedi kehidupan. Aku bukan wanita sempurna. Kisahku mungkin terdengar absurd, bahkan konyol. Tapi aku percaya, takdir punya cara sendiri untuk mempertemukan dua hati. Dan kalau kamu sedang merasa tak layak dicintai, ingatlah, bahkan janda beranak satu berumur 33 tahun bisa menikah dengan bocah 15 tahun dan punya akhir yang bahagia. Tuhan memang lucu kadang-kadang. Dan itulah, kisah nyata yang mungkin sulit dipercaya. Seorang TKW Indonesia yang akhirnya menemukan cinta, di tempat, waktu, dan dari orang yang sama sekali tak terduga. Kadang hidup memang seperti drama. Tapi justru di sanalah kita belajar, bahwa cinta tak selalu datang dari yang sempurna, tapi dari yang tulus. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh, atau setidaknya bikin kamu mikir dan senyum-senyum sendiri, jangan lupa tekan like-nya. Ya, dan buat kamu yang belum subscribe channel ini sekarang juga,
Supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita TKW dan TKI yang tak kalah luar biasanya. Cerita ini bisa kamu bagikan juga ke temanmu yang mungkin sedang galau. Siapa tahu mereka butuh tahu bahwa cinta bisa datang dari mana saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga hati. Dan ingat, cinta itu kadang datang dari bocah umur 15 tahun juga. Wassalamualaikum.